Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'alad dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azanallahu subhanahu wa ta'ala. Setelah tafsir surah Al-Fatihah selesai kita pelajari kesempatan yang lalu, sekarang kita masuk pada tafsir surah Al-Baqarah. Materi bahasan memegang tafsir Ibnu Katsir. Semoga Allah merahmati kepada penyusun buku. Kita mulai pembahasannya dari muqaddimah tafsir surah Al-Baqarah. Suratul Baqarati, surah Al-Baqarah, surah yang sebagian kisahnya menceritakan tentang sapi betina. Di antara satu mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam ketika ada kasus pembunuhan. Bentuknya sebuah keluarga kaya raya gak punya anak, lalu mengambil anak angkat semisal keponakannya. Ternyata sang keponakan ini yang berulah, ingin menguasai harta orang tua angkatnya dengan membunuhnya, kemudian meletakkan jasad yang dibunuh di sebuah rumah sambil menuduh yang ketempatan itu yang membunuhnya. Akhirnya mereka nggak bisa menyelesaikan, datanglah kepada Nabi Musa alaihissalam. Diperintahkan idbahu baqarah, sembelihlah sapi betina. Di situ tidak ada kriterianya, yang penting sapi betina. Ternyata mereka banyak tanya, sing ciri-ciri, sifat, tanda-tanda, kriterianya itu seperti apa? Dan pertanyaannya bukan tanya untuk paham, tapi siasat untuk lari. Ujung-ujungnya jawabannya semakin berat. Ketika andai mereka tidak berucap insya Allah, mereka tidak mendapatkannya. Dan ternyata itu amat sangat mahal. Harganya sebobot sapi. Sudah banyak belum? 200.000 ping bobote sapi. Akhirnya ketika sudah didapatkan, sebagian dagingnya dipukulkan kepada si jenazah, lalu jenazahnya bicara, yang membunuh saya adalah Fulan bin Fulan. Dari situlah hanya terbongkar siapa pembunuhnya. Yang itu pelajarannya apa? Pelajarannya adalah
cinta kepada harta yang berlebihan itu ternyata dampaknya negatif, menghalalkan segala cara, termasuk membunuh, sampai kepada orang tua angkatnya yang dia dimuliakan, ternyata nggak kenal terima kasih. Yang dampak lain ketika orang itu cinta kepada harta berlebihan itu hasad, nggak suka orang lain dapat keberuntungan, berusaha bekerja keras menghancurkan, walaupun hancur tidak apa-apa, sepenting dia tuh harus hancur. Yang ternyata hasad itu bisa merusak kebaikan bagaikan api meluluh lantakkan kayu bakar. Ini pelajaran penting. Itu cinta harta berlebihan. Resiko yang lain, mereka juga akan berusaha lari dari agama. Agama direkayasa. Karena kesan agama itu memberatkan, sementara mereka itu inginnya enak-enak, bahkan kalau perlu agama dijual untuk mendapatkan harta. Ternyata mereka yang malah menjadi beban. Setiap kali tanya, jawabannya membebani. Makanya kita dilarang memiliki sifat seperti itu. Apalagi masa wahyu masih turun, nanti akan berisiko seperti itu. Allah berpesan, la tas'alu an asya'a in tubtalakum tasukum. Kamu jangan kakean tanya. Itu masa diturunkannya wahyu. Apabila turun wahyu sebagai jawabannya, nanti akan membuat kamu semakin buruk, terperosok, yang itu menghancurkan. Itu semua juga pendorongnya adalah cinta kepada harta yang berlebihan, maka agama direkayasa. Akhirnya jawaban pastinya Allah telah menjelaskan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bikin makar untuk lari. Lalu Allah menyertai makar bersama mereka untuk memberikan hukuman yang semisal, dan Allah sebaik-baik pembikin keputusan. Maka tugas kita yang paling utama adalah menggunakan harta sesuai dengan yang Allah amanatkan. Ketika diuji miskin banyak sabar, ketika diuji kaya banyak syukur, dan supaya kita menempuh sebab-sebab yang dihalalkan. Lalu berkaitan masalah hukum, jadikan hukum itu adalah petunjuk nomor 1, jangan sampai hukum direkayasa untuk mencari agama. Itu dari kandungan makna nama sebuah surah sudah cukup banyak pelajaran. Dari sekilas tentang apa makna Al-Baqarah, lalu bagaimana kedudukan judul itu ketika ditinjau dari pelajaran-pelajarannya. Nyapa toh kok cerita sapi betina, ada kisahnya, ada pelajaran. Ayat ini adalah madaniyatun, diturunkan ketika sudah hijrah di Madinah. Dakwah Nabi SAW itu pertama berangkat di kampung halaman sebagai ritme perjuangan yang telah Allah tetapkan, juga berkaitan dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah, lengkap dengan semua kegiatannya, berpikir masa depan untuk kelanjutan dari perjuangannya dengan doa Rabbana wa ba'ats fihim rasulam min anfusihim yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Itu ada di Al-Baqarah 129. Ya Allah, utuslah di tengah umat ini rasul yang berasal dari umat ini juga,
Ia akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, mensucikan mereka, mengajarkan kitab bersama tafsirnya. Maka berkaitan dengan doa Nabi Ibrahim ini, Allah pun utus di tengah-tengah Quraisy, keturunan dari Ismail. Ismail itu adalah putra dari Ibrahim, Rasul penutup dari semua Nabi, semua Rasul, dan Nabi yang terbesar sebagai sayyidnya anak Adam nanti di hari kiamat. Ketika beliau berdakwah di kampung halamannya, sentranya Mekah, itu selama 13 tahun. Puncaknya diusir, tidak dibunuh. Akhirnya hijrah. Dan pengusiran itu bukan nasib nelongso, tetapi kabar gembira. Pengusiran sebagai apa? Kabar gembira. Karena dengan pindah itu namanya hijrah, menyelamatkan agamanya, itu pasti akan ditolong. Ya Allah firmankan, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Siapa yang hijrah, lari membawa agama agar bisa beribadah kepada Allah dengan aman, ketika kondisi masih lemah, terkalahkan, penyelamatannya dengan cara hijrah, yang itu betul-betul ikhlas, meninggalkan kepemilikan semuanya, tanahnya, keluarganya, pekerjaannya, hartanya, dan segala sesuatunya ditinggalkan semuanya. Tidak perlu ndak ndawa apa-apa, yang penting uangnya iso mlayu selamat, walaupun sendirian. Akhirnya Allah memberikan tempat hijrah semisal Madinah, jaminannya dia akan menjumpai tempat hijrah yang aman, yajid lahu fil ardi muraghaman katsiran, tempat keselamatan yang banyak. Demikian juga rezekinya yang luas, rezekinya yang luas. Akhirnya selama 10 tahun yang terakhir itu dihabiskan di Madinah sampai wafat dengan kondisi Islam telah purna. Ketika hijrah ke Madinah, surah pertama kali yang diturunkan adalah Al-Baqarah. Ciri-ciri ayat-ayat Madaniyah itu rata-rata panjang. Allah banyak memanggil dengan ya ayyuhalladzina aman. Tema yang dia angkat pelanjutan dari akidah ketika manusia sudah tertata dengan rububiyah, asma wa sifat, dan uluhiyah. Dikembangkan dengan jihad, membangun peradaban. Gaya bahasanya lembut dan halus karena yang diajak bicara orang yang sudah mengimani. Makanya gaya bicara dai itu ketika didengar kadang ada yang terasa keras, ada yang terasa lembut. Buat orang yang sudah kok imannya itu kokoh, lembut semuanya. Tapi kepada orang yang masih memiliki kondisi berproses, kadang itu kena pukulan. Kadang kena pukulan. Karena gaya bahasa Allah itu ya begitu. Kepada orang yang keras juga dilawan dengan bahasa keras. Kepada orang yang lembut juga dituntun dengan bahasa yang lembut. Makanya ayat-ayat Makkiyah itu gayanya berbeda dengan ayat-ayat Madaniyah. Seringnya tegas, menyentuh. Kepada orang yang di hatinya ada penyakit, semakin sakit. Fazadathum rijsan ila rijsihim. Ketika memiliki jiwa najis, ada ayat-ayat pun mereka akan semakin bertambah najis. Nah begitu.
Sehingga seolah mereka itu selalu dipantau. Saobah kok diawasi terus kaya ngerti-ngerti nih tingkah polahku. Kabeh omongane nglarakne hatiku. Memang Allah telah menjadikan kepada orang yang di hatinya ada najis itu semakin najis. Makanya kalau kita berbincang di masyarakat, ketika mereka itu memiliki keluhan-keluhan ketika mendengarkan khutbah, kajian dan macam-macam, nah kita bisa membaca sebenarnya. Ketika dia itu merasa berkeluh kesah terpukul, sebenarnya itu adalah warna dirinya ya seperti itu. Makanya kita jangan terprovokasi. Tapi kita paham, ya warna dirimu ya apa yang kamu ucapkan. Karena Allah telah menjelaskan ayat-ayat yang ada itu akan semakin menambah najis di atas najis. Artinya bila jiwamu itu ada najis, kamu pun juga akan kena pukulan gara-gara najismu. Ibaratnya nakal dijewer senada dengan itu, bukan nakal dilus-lus, disangoni. Ya nakal dijewer. Teman itu adalah tanggapan cara menghadapi yang semisal. Makanya orang-orang munafik itu mengatakan dengan hal yang sama. Dengan hal yang sama. Sebagaimana Allah jelaskan pada surah Munafikun. Nah begitu. Pada surah Munafikun. Dan semua makar mereka akhirnya turun ayat. Akhirnya mereka nggak bisa berkutik. Yang ada itu adalah mereka memendam rasa dongkol. Dongkolnya tidak bisa dihindari, mau protes langsung kena pukulan ayat lagi. Nah, di masa wahyu turun seperti itu. Masa wahyu turun mereka itu seperti itu. Akhirnya mereka itu semakin sakit dan itu sangat memberatkan. Tapi kepada orang-orang yang beriman, ternyata mereka bersyukur karena tahu menggunakan ayat dan dia nggak kena pukulan. Andaikan dia pernah merasa kena, maka dia sekarang semakin bersyukur. Dulu saya begitu, saya dapat hidayah. Akhirnya Allah membuat semua ayat-ayat yang saya baca, membuat saya semakin lembut dan dekat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak syukur. Ternyata Allah selamatkan saya. Itu tadi cerita tentang Makkiyah Madaniyah. Al-Baqarah tu jami'uha madaniyatun bila khilafin. Surah Al-Baqarah yang jumlahnya ada 180 pinten 286 atau 287. Itu semuanya madaniyatun. Turunnya di Madinah semuanya, artinya sudah hijrah di Madinah total. Tapi ada yang mengatakan illa al-ayah, kecuali ayat yang ke-281, wa nazalat fi hajjil wada, turun di haji wada. Tapi itu tetap madaniyah, walaupun turunnya itu ada di Mekah, karena itu ke Mekahnya itu safar. Bukan fase, tapi safar. Dan Nabi SAW itu sudah menjadi penduduk Madinah ketika pergi ke Mekah. Itu dalam rangka safar. Walaupun dulu lahir di Mekah, tapi sudah pindah ke kependudukan. Ya misalnya saja kita orang Bonagung sini, lalu sudah migrasi sebagai penduduk luar pulau. Sudah lepas semuanya, KTP-nya dan macam-macam. Makanya ketika ke tempat kelahirannya ke sini itu musafir atau pulang kampung? Ya safar. Safar. Kenapa? Maendang-endang jenguk keluarga atau ada kepentingan, itu musafir. Semisal Nabi SAW ketika ke Mekah, ternyata sholat yang beliau pimpin pun juga haknya musafir. Wahya min awaili manazala, dia pertama kali apa yang turun dari ayat-ayat madaniyah. Wa ayatuha,
dan jumlah ayatnya mi'atan wa samanun wa sab'una ayatin. Ada 287 ayat. Berikutnya zikru ma warada fi fadliha. Di sini akan dibahas berkaitan keutamaan surah Al-Baqarah. Awalan, keutamaannya surah Al-Baqarah itu apa? Ketika tahu nanti akan semakin menyemangati kita melangkah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum kuburun fa innal baita alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhuluhu asy-syaitan. Rawahu Muslim, Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i, wa Tirmidzi hasan sahih. Kalian jangan jadikan rumahmu kuburan. La tajalu, janganlah kalian jadikan buyutakum rumah kalian kuburan-kuburan. Fa innal baita, maka sesungguhnya rumah alladzi yang tuqra'u dibaca fihi padanya suratul Baqarah, surah Al-Baqarah, la yadkhuluhu, tidak masuk ke rumah tadi asyaitanu, setan. Rumah itu ya rumah itu bukan kuburan, tetapi nanti statusnya berstatus kuburan apabila rumah itu penggunakannya seperti penggunakan kuburan. Sementara di kuburan bukan tempat baca Quran. Sementara kuburan tidak boleh sebagai tempat sholat. Dan itu Allah menyatakan laknat kepada orang yang menjadikan orang solehnya yang mati kuburannya menjadi masjid. Laknatullah al-yahudu wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim aw solihihim masajida. Allah melaknat kepada Yahudi, kepada Nasara yang menjadikan kubur nabinya atau orang solehnya sebagai masjid. Itu jelas itu dilaknat. Makanya harus kita waspadakan bila di sana sini kita pernah mengadakan perjalanan melewati area kuburan, ternyata ada orang tuh bikin acara bacaan Al-Quran di kuburan. Pernah mendengar, melihat, menjumpai, mergoi dewi? Ini pertanyaan saya, pernahkah? Jawabannya malah sering. Ini ternyata banyak umat ini yang minim agama, ternyata perbuatannya mirip-mirip dengan gayanya Yahudi dan Nasara, maka resikonya sama, mal'un, dilaknat. Demikian juga malah dibangun masjid, bahkan malah diperindah. Itu jelas dilarang. Maka yang diperintahkan untuk di sana ditegakkan sholat, dibaca Quran itu adalah malah rumah-rumah kita. Malah rumah-rumah kita. Mana dalilnya? Ya ini, jangan kamu jadikan rumahmu kuburan, yaitu kamu enggak mengisinya dengan sholat, enggak mengisinya dengan membaca Al-Quran. Jadi ketika sama tidak ada sholatnya, sama tidak ada Qurannya, ya seperti itu. Walaupun penduduknya itu beragama Islam, tapi banyak yang tidak sholat. Penduduk rumah itu beragama Islam, banyak yang enggak boleh membaca Al-Quran. Itu banyak yang seperti itu. Rumah-rumah orang yang dikenal mereka beragama Islam, itu statusnya adalah kuburan. Walaupun rumah itu tidak ada kuburan, tapi itu statusnya adalah sama, memiliki ciri-ciri sama. Enggak ada sholat di rumah itu, enggak ada bacaan Quran di rumah itu, maka ciri itu adalah cirinya kuburan. Maka kita dikatakan awak mojo ngono. Perempuan jelas yang paling utama, paling baik itu sholatnya di rumah, walaupun ke masjid boleh dengan syarat. Laki-laki menjadikan sebagian sholatnya di rumah. Ketika ada panggilan adzan itu yang di masjid. Ketika ada panggilan adzan itu yang di masjid, selebihnya di rumah. Nah begitu. Demikian juga bacaan Qur'annya.
Gambarannya ke sana. Lalu Al-Quran itu bersifat luas dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Sekarang kelebihan surah Al-Baqarah dari Al-Quran itu punya keistimewaan khusus. Al-Quran ketika dibaca rumah akhirnya sebagai pembeda dari sifatnya kuburan. Ketika Al-Quran yang ada itu ada Al-Baqarahnya, fadilahnya tambah. Apa itu? Fa'inal badita alladzi tuqra fihi suratul Baqarah, mana-mana rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Baqarah. Fadilah pertama, Quran secara umum pembeda dari kuburan. Yang kedua, setan tidak memasukinya. Tapi semuanya dengan syarat. Syaratnya apa? Membacanya ikhlas. Kalau membacanya riya, berarti tidak sah, dianggap tidak membaca. Yang kedua ada tuntunan dari sunnah. Kalau nggak ada tuntunan dari sunnah juga tidak sah, maka dianggap nggak membaca, walaupun kenyataannya dibaca. Di balik itu termasuk tuntunan dari Al-Quran untuk mengikuti Rasul. Rasul memerintahkan supaya tidak dimasuki oleh setan ketika masuk, mengucap bismillah. Itu termasuk fadilah dari membaca Al-Quran. Perintah mengikuti Nabi memerintahkan ketika masuk muniyong bismillah, bismillah walajna, bismillah kharajna wa 'alallah rabbina tawak. Karena masuk bismillah, keluar bismillah, kepada Allah semata bersandar. Makanya walaupun membaca Al-Baqarah ikhlas mengikuti sunnah, tapi ada sunnah yang kecolongan. Apa? Nggak mau bismillah, setan cek mlebu. Makanya jangan terpaku hanya kenyataannya saja. Loh, wis diwaca nih Al-Baqarah kaya cek panggah setane mlebu. Akhirnya cek lagi, mungkin keikhlasannya, mungkin sunnahnya, mungkin lali ra maca bismillah. Atau mungkin juga di rumah itu ada pemancing sehingga setan mudah masuk. Apa itu? Makhluk bernyawa dalam bentuk gambar atau patung. Mungkin fotonya baik, foto ketika wisuda. Banyak rumah kaum muslimin yang dijentrek foto. Itu juga pangkalan setan. Foto mantenku zaman semono dan sebagainya. Buku-buku yang blasah, gambarnya ngono-ngono kuwi. Berarti kalau begitu masih ada cacat di bidang sunnah, itu setan bisa masuk. Kenapa? Ada celah. Itu tidak ada pembahasan disembah, tapi itu sudah sebagai pangkalan. Termasuk koran, majalah, kalender, itu cek saja yang seperti itu. Walaupun dibacakan Al-Baqarah ikhlas mengikuti sunnah, tapi ada sunnah yang kecolongan. Apa? Pelarangan rumah ada musik, ada nyanyi, ada gambar makhluk bernyawa, patung makhluk bernyawa. Itu masih cacat di bidang pemahaman penerapan sunnah. Di sela itu masih bisa disusupi oleh setan. Makanya apabila kita ingin rumah kita betul-betul steril, nggak dimasuki setan, ya poin-poin tadi penuhi semuanya, jangan dipenuhi hanya sebagiannya saja. Tsaniyan, an Salah bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna likulli syai'in sanaman. Sesungguhnya segala sesuatu itu ada punuknya. Punuknya itu ya namanya punuk, nilai kesempurnaan. Sapine wis munuk, berarti sudah tumbuh sempurna. Yang itu menjadi kebanggaan. Punuknya Islam itu apa? Jihad.
Punuknya Islam jihad, memiliki makna perang. Bila sudah memiliki makna perang dan itu menang, ya sudah, apa yang tidak dimiliki. Nabi SAW itu sudah hijrah ke Madinah, sudah ada jihad itu sebagai sanam punuknya. Apa yang tidak dimiliki oleh kaum muslimin? Nggak ada yang tidak dimiliki, semuanya dimiliki. Kenapa? Islam sudah sempurna, sampai setan tidak ada kesempatan disembah lagi. Itu menggunakan bahasanya sapi, wis munuk, wis keluar apa nih? Punuk, berarti sudah tumbuh sempurna, tidak kurang apa. Itu gambaran itu ke sana menggunakan lafaz punuk. Punuknya Islam, wadir watu sanamihi al jihad. Puncak punuknya itu adalah jihad, itu sebagai pengayom. Ilmu terjaga, akidah terjaga, ibadah terjaga, eksistensi kaum muslimin terjaga, setan terbentengi nggak bisa masuk sampai setan tidak ada kesempatan disembah lagi. Yang ada kalimat Allah yang paling tinggi. Memang perintah itu adalah liyakuna kalimatullahi hiya al-ulya. Kalimat Allah itu yang paling tinggi. Itu punuknya. Segala sesuatu ada punuknya. Jadi ketika orang itu punya ini sempurna, masing-masing itu memiliki nilai kesempurnaan. Wa inna sanamal kun, sebenarnya punuknya al-kun al-baqarah. Maka sapa sing menguasai al-baqarah berarti menguasai Al-Qur'an. Mengapa? Karena bisa dibilang surah-surah berikutnya itu menjabarkan apa yang ada di dalam Al-Baqarah. Sebagai pengembangan berikutnya, ketika orang itu belum sempat mengkaji semua Alkitab, Al-Baqarah sudah dikuasai, itu terwakili. Itu terwakili. Makanya kita menyelami isi Al-Baqarah kuwi jane apa wae to. Jawabnya sudah menyeluruh. Ketika belum sempat mengkaji semuanya, sempatnya masih Al-Baqarah, itu globalnya itu sudah terpenuhi. Sebenarnya bahasa seperti itu sangat luas. Sebenarnya bahasa kayak begitu sangat luas. Wa inna man qara'aha fi baitihi lailatan, dan sungguhnya siapa yang membaca Al-Baqarah di rumahnya di suatu malam, lam yadkhulhu asyaiton salasa layalin, setan tidak memasukinya selama 3 malam. Ini apabila kita punya kemampuan benbengi atau telung dino pisan kita khatam membaca Al-Baqarah. Lah iso benbengi, jadi ndak iso telung bengi pisan. Khatam sekali terjaga dari setan selama 3 hari. Mungkin selebihnya membaca yang lain. Bila sudah 3 hari baca lagi. Nanti ada fadilah 3 hari yang lain, rumahnya tidak dimasuki setan. Nah, silakan bikin program seperti itu. Bikin program seperti itu. Atau di situ telung dino pisan khatam Al-Qur'an. Berarti sedina khatam 10 juz. Rong dino 20 juz, telung dino 30 juz. Maka kepada orang yang lancar membaca cepat itu bisa. Itu bisa. Sak juz berapa jam? Telung juz 45 menit. Sementara Al-Baqarah gak sampai 30 juz. Ini orang yang mampu membaca cepat, kurang yang sudah hafal lisannya tuh fasih, itu sak juz 1/4 jam. Itu dirungane cek kena. Dirungane cek kena. Hafal, lancar, lisannya fasih. Itu begitu. Tapi seringnya kita ketika membaca santai sak juz ya 45 menit. Tapi kepada mereka yang sudah hafal, memurojaah,
Murojaah itu sajus bisa dimurojaah selama berapa? 1/4 jam. Sehingga itu juga nggak banyak menyita waktu. Wallahu a'lam. Secara niat kita punya prakteknya sesuai dengan kemampuan, maka pupuk ilmu, pupuk niat, kerja keras semampunya, walaupun belum kesampaian, niat akan mengantarkannya. Salisan ketiga, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ba'asa mengutus Rasulullah SAW ba'san. Tadi yang kedua rawahu at-Tabrani, Ibnu Hibban wa Ibnu Mardaweh dari Sahih hadis Sahal bin Sa'ad. Sekarang yang ketiga, bahwa Nabi SAW itu mengutus utusan. Wahum dzawu adatin, jumlah mereka banyak. Fastaqrahu, maka Nabi meminta kepada mereka membaca. Berarti tesnya untuk mendapatkan jabatan itu membaca Al-Quran. Fastaqra, maka Nabi meminta membaca kulla wahidin, kepada setiap orang, minhum dari mereka, ma'ahu, apa yang bersamanya, minal Al-Quran. Si A tolong baca, B tolong baca, dites. Fa'ata ala rajulin min ahdasi, maka beliau datang kepada seseorang yang termuda di antara mereka sinan umurnya. Faqal, menanya, ma ma'aka ya fulan, apa yang bersamamu hai fulan? Faqal, jawabnya, ma'i kadza wa kadza wa surah Al-Baqarah. Bersamaku surah ini, dan juga surah Al-Baqarah. Faqala, maka beliau menandaskan, ma'aka suratul Baqarah, apa bersamamu surah Al-Baqarah? Sudah dijawab, punya, ditanya, ini sebagai pemantapan. Bukan Nabi tidak percaya. Betul kamu punya hafalan Al-Baqarah? Faqala na'am, iya. Kalau jawabnya, idhab fa anta amiruhum, berangkatlah kamu sebagai amirnya. Luar biasa. Maka siapa menguasai Al-Baqarah berhak untuk menjadi pucuk pimpinan. Ini sistem yang ditempuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentunya semuanya dengan makna yang luas. Jangan mengikuti persepsi kita. Karena kalau mengikuti persepsi kita itu belum mengikuti standar. Kalau persepsi kita namanya apal, itu rata-rata sebatas apal. Bacaannya lancar dan purna. Bahasanya belum tentu paham, tafsirnya belum tentu paham. Itulah persepsi kita, pemahaman kita. Tetapi kalau itu mengikuti standarnya Nabi SAW, karena beliau yang ngetes, otomatis apa yang beliau maui itu sudah ada pada orang itu. Secara hafalannya hafal, secara penguasaan bahasanya hafal, secara penafsirannya pun juga dia tahu tafsirnya, secara prakteknya pun juga bisa mempraktekkannya. Buktinya jadi amir. Gak mungkin tuh hanya bacaan saja untuk menjadi amir. Di balik itu Nabi SAW itu melihat seseorang, berarti tingkah lakunya itu sudah tampak. Lalu diadakan pengecekan antara lurusnya tim tingkah laku, mestinya itu punya ini. Gayane wong duwe dhuwit kalih mboten padha napa beda? Iki gayane orang duwe dhuwit. Jadi gayanya orang itu punya Al-Baqarah apa ndak itu beda. Hafal yang punya pemahaman sama hafal sebatas hafal pun juga berbeda. Paham yang beramal dengan paham yang tidak beramal juga beda. Paham, beramal, antara yang ikhlas sama yang riya dipandang pun juga beda, dirasa pun juga getaran ke hati juga berbeda. Dan Nabi SAW termasuk orang yang paling tajam firasatnya. Paling tajam apa? Firasatnya. Seolah apa yang ada pada benak seorang itu bisa terbaca. Kenapa? Karena ada kesamaan rasa. Selagi orang itu tidak banyak ternodai oleh dosa-dosa, itu peka.
Tapi kalau banyak ternodai oleh dosa-dosa menjadi tumpul. Sementara Nabi kita orang yang dijamin paling suci, berarti paling peka. Makanya beliau langsung nodong kepada seseorang ketika datang pada Nabi SAW, jikta tas'alu anil khair atau anil birri, awakmu rene tekok tentang masalah al bir ya, loh kok perso tohok ditohok. Kalau kita nggih golek utang ngenah iki ngono ya kira-kira iki nyapa langganan, bukan tahu langganan, gayane podo. Itu peka, itu firasatnya, peka firasatnya. Itu tadi untuk mengetahui standarnya, sehingga berhak untuk menjadi amir. Makanya di antara kita siapa yang berhak untuk menjadi imam ya harus menguasai pokok pembahasan yang seperti itu. Jadi bukan sebatas hafalnya saja, tapi juga penguasaan tafsirnya, pengamalannya, keikhlasannya, sunnahnya. Itu apabila belum menguasai Al-Quran tapi Al-Baqarah sudah dikuasai, maka dia berada pada posisi puncak, seolah yang lain itu adalah melengkapi, menjabarkan apa yang ada pada Al-Baqarah. Tadi yang ketiga rawi Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rawian yang keempat, An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu, maka sesungguhnya Al-Qur'an itu syafi'un, akan menjadi syafaat li ahli, kepada yang membacanya yaumul qiyamati, di hari kiamat. Al-Quran itu merupakan sifat Allah. Merupakan apa? Sifat Allah. Di antara sifat Allah itu bicara. Dan Allah mampu menjadikan sifat bicaranya menjadi sebuah bentuk yang mengadu kepada Allah sendiri. Kalau akal kita nggak sanggup karena keterbatasan. Sekarang kita ambil contoh. Setiap orang yang punya spesial amal ketika masuk surga nanti akan dipanggil melewati pintu spesialnya. Spesial puasa dipanggil lewat pintu Royan. Abu Bakar punya berapa spesial? Semua akan dipanggil oleh semua pintu. Kalau kita bingung nggak? Kalau kita bingung nggak? Kita punya sepeda motor 5, berapa yang ditumpai? Siji, tapi bicaranya 5 tumpai kabeh. Dipanggil dari satu pintu, pantasnya lewat satu pintu. Tetapi Abu Bakar bisa memasuki semuanya. Gimana caranya? Saya tidak paham. Kenapa? Memang nikmat surga itu kita nggak akan mampu menjangkau. Tapi dalilnya pasti, Abu Bakar dipanggil oleh semua penjaga pintu surga. Nah begitu, dipanggil oleh semuanya. Senada dengan itu, Al-Quran itu ada sifat dari Allah. Allah punya sifat bicara. Sementara nanti Al-Baqarah akan mengadu kepada Allah. Bagaimana sifat Allah mengadu kepada Allah? Nah mungkin itu adalah akal-akal kita yang terbatas. Tapi kita diberitahu, ya begitulah. Allah punya sifat bicara. Termasuk yang Allah bicarakan adalah Allah bicara surah Al-Baqarah. Lafadznya itu nanti Allah akan wujudkan menjadi sesuatu yang mengadu. Sekarang kita lihat makna memberi syafaat itu apa? Ada A dan B, tengah-tengah enak C. Agar A bisa sampai kepada B, C sing nyampe nih. Calon manten lanang, calon manten wedok, gak pitung dewi, enek dan sing nyambung nih. Itu namanya penyapaat.
Dandan nemoni Kang wis gedhe wani rabi pun jangan patosne pi sirmu sing ngene-ngene ya wis aku ndek kenalan dijal tak paranan. Lah wong sing rene namanya penyapaat. Napa niku jenenge dandan? Apa nek jenenge namine? Pelantar. Nama malih MC. Sapa sing nyumblangi kadang ngoten niku lho. Sing nyampene kajate. Nah, siapa yang menguasai Al-Baqarah ini hanya menjadi sapi, nanti mengadukan kepada Allah. Bahasa yang mudah dipahami, ya Allah, si fulan membaca saya, maka beri ini itu. Al-Baqarah yang dibaca nanti akan mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana terjadi? Itu urusan Allah. Kita tidak usah tanya bagaimana caranya. Itu bukan kewenangan kita. Tapi sebagai pendorong fadilah ngono, kerja keras maknanya begitu dan itu imani. Dan kembalikan tentang perilaku Allah sesuai dengan keagungannya dan kita memiliki keterbatasan akal. Jangan dikatakan mustahil itu terjadi, tidak boleh yang seperti itu. Itu namanya siapa membaca Al-Quran karena dia itu sebagai penyapat kepada si pembacanya yaumul qiyamah. Iqra'u bacalah Az-Zahrawaini. Di belakang ada keterangannya yang dimaksud dengan Az-Zahrawaini yaitu al-muniratan, dua pelita, dua cahaya, dua lampu. Apa itu? Dua pelita, Al-Baqaratu wa Alu Imrona, dan Ali Imron. Fa innahuma, maka sesungguhnya keduanya ya'tiyani akan datang yaumul qiyamati, di hari kiamat, ka'annahuma, seolah keduanya ghamamatan au ghayayatan, yaitu awan, mendung, naungan yang melindungi. Au ka'annahuma faraqan, atau seolah keduanya itu adalah faraq, yaitu al-qit'ah minasy', sepotong sesuatu yang ada di atasnya kayak payung. Nanti akan melindungi. Min tairin, dari sesuatu yang terbang, sawafin, yang melayang-layang. Yuhajani, keduanya akan mengadukan an ahliha, tentang pelakunya yaumul qiyamah. Itu beberapa bahasa ujung-ujungnya akan mengadukan kepada Allah, ya Allah, dia telah membaca saya, maka tolonglah dia. Senada dengan itu. Sumaqala iqra'u al-Baqarah, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca al-Baqarah. Fa inna ahdaha barakatun, maka mengambil Al-Baqarah itu berkah. Wa tarkaha khosaratun, dan meninggalkannya itu kerugian. Makanya dengan fadilah ini akan mendorong kepada kita untuk betul-betul menyelami isi tafsir dari surah Al-Baqarah. Maka ke depan kita bisa mengikuti dengan urut. 1, 2 sudah, 3, 4 sudah, Al-Baqarah selesai. Programkan ke sana. Sehingga bila kita tertarik, juga ajak teman. Aku dapat kesempatan fadilah, aku tak gelek konco, anakku, bojoku, tonggoku, dan seterusnya. Itu boleh membawa serta supaya nanti fadilahnya semakin bertambah. Kenapa? Karena fadilah Al-Baqarah telah kita pelajari. Mengambilnya keberuntungan, keberkahan, meninggalkannya itu kerugian. Wala tastati uha al-batolah, dan tidak mampu mengganggu kepadanya al-batolah, yaitu as-saharah, sihir. Mungkin ada yang tanya, Nabi kan tahu kena sihir, apa Al-Baqarah waktu itu rong genep? Yang dimaksud dengan kena sihir itu bukan nggak kena sama sekali. Nggak kena sihir itu maknanya nggak kena sama sekali. Pemahaman kita jangan begitu.
Demikian juga pemahaman kita tentang Nabi itu maksum. Pemahaman secara umum maksum niku napa? Enggak tahu salah blas ngoten nggih. Betul. Nah, ini baru ada pemahaman yang lain. Secara umum maksum itu tidak salah blas. Tapi ketika salah, wih Nabi capopo jare maksum. Maknanya maksum terjaga itu adalah potensi salah tetap berpotensi terjadi juga terjadi, cuma terjaga. Artinya ketika terjadi dijamin ada penyelesaiannya dan tidak jadi korban. Maknanya begitu. Dan Nabi SAW itu jelas menguasai Al-Baqarah. Tapi kenapa kok kena sihir? Maka jawabnya dijamin sihirnya segera tuntas dan tidak mempengaruhi. Sehingga antara kena sihir dan tidak kena sihir itu tidak mempengaruhi nilainya. Bahkan ketika kena sihir malah mendongkrak nilainya. Seolah bertambah tanpa sihir. Memang semata tambahan. Artinya tidak mampu kepadanya itu tukang sihir. Artinya tukang sihir itu tidak menguasai. Ketika mengena itu enggak membahayakan, segera bisa dituntaskan. Maknanya bisa begitu. Andaikan kena pukulan sakit, ternyata dia bisa dikalahkan dan medali bisa ia dapatkan. Artinya itu dijamin menang ketika ada pergulatan. Itu diantara maknanya. Sehingga semua hadis nanti akan kita terapkan. Loh, jare membaca Al-Baqarah nggak kena sihir, Nabi kok kena sihir? Piye kuwi? Maka kepada orang yang memiliki pemahaman miring seperti itu nanti bisa diluruskan. Maka jawabnya kena ya kena, tapi tidak membahayakan. Bahkan dengan kenanya maka akan semakin mendongkrak nilainya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu fadilahnya. Makanya pegangi Al-Baqarah sehingga kita terjaga dari sihir. Andaikan jika toh kena, ternyata di sana ada harapan bisa untuk diselesaikan. Maknanya begitu. Fadilah besar, fadilah itu besar. Lalu intisarinya berada pada ayat kursi itu sendiri. Komisan yang kelima, Ani Nawas ibni Sam'an radhiyallahu anhu qol, Sam itu saya mendengar an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau sabdakan, yu'ta bil Quran yaumal qiyamah, didatangkan Al-Quran nanti di hari kiamat. Nanti bentuknya seperti apa Allah alam. Tugas kita adalah memahami akan didatangkan, siapa yang menguasai akan mendapatkan keselamatan. Itu yang kita pikir, jangan ngeres pemikiran dengan tanya seperti apa. Sebab itu termasuk orang yang sedang terkecoh dari gangguan setan. Dipalingkan sana sini sehingga intisarinya dia tidak mendapatkan. Makanya pemikiran kayak begitu wajib untuk kita dihindari. Wa ahlihi, demikian juga orang yang membaca Al-Quran. Aladina, orang-orang yang kanu ada mereka ya'maluna, mengamalkannya. Takdumuhum, akan mengawal kepada mereka suratul Baqarati wa alu Imron, akan jadi pengawal kepadanya surah Al-Baqarah dan Ali Imron. Terus itu pengawalan seperti apa? Ya jadi bayani. Apa numpak Harley itu gimana begitu? Atau tumpaknya onto, ya tidak boleh ngeres seperti itu. Bagaimananya kita tidak tahu. Yang jelas ketika cerita nikmat di sana kenikmatannya belum pernah terbayang sebelumnya. Makanya kita jangan menyibukkan kepada sesuatu yang kita tidak disibukkan oleh Allah. Maka sibukkan apa yang Allah sibukkan. Apa yang Allah sibukkan? Baca, lancar, hafal, dikuasai tafsirnya, amalkan, dakwahkan, ikhlas, sunnah, istiqomah. Itu tugas kita. Sibukkan yang seperti itu. Jangan cari kesibukan lain yang kita tidak disibukkannya. Ayo ikhwah, satu target telah kita pelajari kesempatan sore hari ini tentang muqaddimah dari surah Al-Baqarah. Seolah ayat demi ayat akan kita kaji kesempatan akan datang. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya.
Ada tanggapan, disilahkan. Ternyata setelah diselidiki apa yang kaitannya sama ternyata mereka suatu saat itu masuk ke desa itu ternyata dengan kejadian yang itu lagi. Nah ini gimana nih kondisi kita ini? Itu yang tak kan? Iya. Saat dia ramai minum dengan diri dan saat itu Setan masuk. Ya. Bagaimana untuk Ada pertanyaan tentang peristiwa ada penghafal Al-Quran, ternyata juga kena gangguan. Setan masuk selalu mencari celah dan ternyata mendapatkan celah pas orang itu minum sambil pakai tangan kiri. Maka di depan sudah kita sampaikan, jangankan kok dia, Nabi pun juga kena. Nabi pun juga kena. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya ya kita bersyukur, ternyata kita tidak boleh untuk mentazkiyah. Lah, aku termasuk pembaca Quran wis dongdeng nggak bakal kena. Itu tidak boleh. Karena kulubani Adam khata', anak Adam itu punya peluang salah. Kasus tadi walaupun hafal tapi kenyataannya dia pernah minum pakai tangan kiri. Kalau kita kan sering sekali ya, sendok karupa, watengen gitu loh ya. Nggih. Nek perlu mengke tasih gadang ngoten niku badhe dahar beto rafia sing kiwa ditaleni karo sikil dingklik nggih badhe dipun angkat mengke badhe mulang apa kan ngelingne. Itu hikmah pertama begitu, nggak boleh untuk mentazkiyah. Ya nomor dua, diambil contoh Nabi yang tidak menyatakan dirinya dongdeng pun juga masih bisa kena. Akhirnya pertimbangannya, lek Nabi saja masih bisa kena, apalagi kita. Artinya setan itu tidak pandang bulu siapapun diganggu. Jangankan kamu sebatas mek rotok mambu kiai, Nabi saja gitu bose para yai saja sik kena. Nah seperti itu. Dan ternyata kita kayaknya juga secara umum belum menguasai. Lalu bagaimana supaya kita terbentengi? Maka jawabnya ya kita setelah tahu seperti ini bekerja keras, berdoa. Semoga Allah sampaikan. Bila kenyataannya kita melangkah enggak kesampaian, niat kita, kerja keras kita Allah sudah sampaikan. Dan bila ternyata kita belum membaca juga terjaga dari setan, yaitu namanya fadilah dari Allah. Karena memang fungsi dari Al-Baqarah itu bukan semata penjagaan dari setan, maknanya luas, itu diantara hikmahnya. Ternyata kita belum punya seperti itu, ternyata kok juga terjaga. Kita wajib bersyukur, itu fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kita belum diuji dengan gangguan setan, apabila diuji kamu nggak mampu untuk menyelesaikan, maka langkah kita ya mensyukuri, ternyata saya belum punya benteng, Allah menjaga. Pada kondisi terjaga saya ini, ya, dimanfaatkan untuk bekerja keras. Senada dengan itu langkah kita. Jadi bila kita melangkah mungkin ingin menghafalkan, menguasai, gak apal-apal, gak menguasai, berpotensi hancur. Maka jawabnya orang sukses itu ada sukses antara program dan kenyataan, ada juga sukses melewati program. Sukses double, program kenyataan terjadi. Apa itu kunci sukses? 1, cari ilmu. 2, paham. 3, tertarik. 4, niat. 5, bekerja keras sambil doa kepada Allah. Ini sukses dalam program. Ingat tadi apa nomor 1? Ilmu. 2, paham. 3,
tertarik. 4, niat. 5, bekerja keras. Ini program sukses. Catat boten? Dicatat boleh. Program sukses. Kunci sukses. 1, belajar cari ilmu. 2, sampai paham. Makanya program kita cari ilmu, ajak yang kedua supaya paham. 3, tertarik. 4, habis tertarik niat. 5, kerja keras. Ini kunci sukses. Ada orang setelah 5 ini punya kemudian mati, dia sukses, melewati kunci sukses. Ada juga belum mati-mati, sempat bekerja keras dan apa yang distandarkan itu akhirnya mampu. Dia bacaannya benar, hafal, dikuasai tafsirnya, beramal, berdakwah, istiqomah. Ini sukses ganda antara program dan kenyataan. Makanya bila kita belum sukses pada kenyataan, kita melangkah dulu sukses di dalam apa? Program tadi. Itu kiat yang kita siapkan. Berarti kalau gitu kita melangkah, berusaha dan seterusnya. Wallahu alam. Apabila kita terkena, kita ambil pelajarannya. Kenapa? Saya sedang diuji nanti untuk semakin menyemangati. Wallahu alam. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.